Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan, BP 1810833011. Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya di dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Politik Kuantitatif yang dibimbing oleh Bapak Dr. Aidin Alzetra, SIP MA, dan Bapak Muhammad Fajri, SIP MA. Judul proposal penelitian kali ini adalah pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini terdiri dari 3 bab, itu pendahuluan, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Perempuan Indonesia tertinggal dalam kehidupan politik. Kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional serta internasional, bahkan pada Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengaruh utamaan gender yang telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan. Sistem politik harus menghapus berbagai jenis diskriminasi dan subordinasi yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap kelompok masyarakat terbesar tersebut. Untuk itu, perempuan juga harus terlibat langsung dalam politik karena perempuan memiliki persoalan-persoalan khusus. Sementara itu, keterwakilan mereka dalam lembaga-lembaga strategis membuat keputusan sangatlah rendah. Ketimpangan ini mengakibatkan perempuan sebatas sebagai penerima kebijakan tanpa memiliki akses dan kontrol untuk memberikan masukan, kritik, atau perubahan kebijakan. Ketertinggalan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, dan lainnya harus dibaca sebagai akibat ketimpangan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan publik. Terlebih lagi, Undang-Undang Pemilu pun sudah mengesahkan aturan yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang juga telah mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 10 yang membahas tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan telah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan. Sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Selanjutnya, rumusan masalah. Fenomena dari penelitian ini adalah jumlah pemilih perempuan yang tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun dapat juga dilihat bahwa calon perempuan yang lolos menjadi legislatif kurang dari 30%. Yang artinya bahwa ini tidak lolos mencukupi ketentuan affirmative action atau kuota 30%, yang mana dari 45 calon hanya lolos 3 orang saja yang perempuan, atau bisa dalam bilangannya yaitu 6,6% saja. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yaitu mengukur bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilih perempuan guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian terbagi dua, secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilih perempuan guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Pesisir Selatan, serta penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti bagaimana partisipasi politik pemilih perempuan. Dan manfaat praktisnya itu
Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai partisipasi pemilih perempuan dalam mempengaruhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Partisipasi politik pemilih perempuan. Dan manfaat praktisnya itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai partisipasi pemilih perempuan dalam mempengaruhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selanjutnya bab 2 yaitu kerangka teori. Terdiri dari 5 subbab. Yang pertama adalah tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana peneliti memandang permasalahan yang sama berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian terdahulu bertujuan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Di sini saya memakai 4 acuan, yaitu dari 2 skripsi dan dari 2 jurnal. Melihat dari penelitian sebelumnya, maka peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kesadaran politik juga dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan atau keterwakilan perempuan dalam legislatif. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu terlihat dari perbedaan atau persamaan konsep dan juga fokus penelitian. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Dalam memberikan ukuran tingkat kesadaran politik ini, ada 3 macam pola yang diajukan oleh Almond dan Verba, yaitu yang pertama pola kognitif. Pola kognitif merupakan kemampuan yang menyangkut pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan output seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya. Pola afektif ini adalah menyangkut pola perasaan individu terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya yang dapat membuat seseorang menerima atau menolak sistem politik itu. Dalam komponen afektif ini, adanya perasaan yang menyangkut perasaan emosional seorang warga negara yang memungkinkan individu memiliki perasaan khusus terhadap aspek-aspek politik tertentu. Selanjutnya itu pola evaluatif. Pola evaluatif ini menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Dalam komponen ini adanya sikap warga negara terhadap kemampuan norma-norma, partisipasi, penampilan yang diketahuinya dan digunakannya dalam membuat penilaian atau dalam penyampaian pendapatnya. Selanjutnya yaitu model analisis. Model analisis bisa dilihat dari bagan berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dari pemahaman teori serta variabel dan dari model analisis di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah H0, yaitu hipotesis 0. Kesadaran politik yang kognitif, afektif, dan evaluatif tidak mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap calon legislatif perempuan. Dan hipotesis A itu kebalikan dari hipotesis 0, itu kesadaran politik yang kognitif, afektif, dan evaluatif mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap calon legislatif perempuan. Selanjutnya definisi operasional dan indikator. Itu merupakan penggambaran prosedur untuk memasukkan unit-unit
ke dalam kategori-kategori. Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, terdiri dari 9 subbab. Yang pertama adalah metode dan pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Dan tipe dari penelitian ini adalah yaitu tipe penelitian penjelasan atau explanatory research. Karena dalam penelitian ini akan dijelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian partisipasi pemilih termasuk dalam penelitian cross-seksional, atau maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu. Penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu yang tertentu saja dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, karena dilihat bahwa partisipasi politik pemilih perempuan yang cukup tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan, namun tidak dibarengi atau tidak didampingi dengan jumlah keterwakilan politik perempuannya. Selanjutnya populasi dan teknik penarikan sampel. Populasinya adalah seluruh perempuan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilihan umum di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan populasi sampel atau sampling population dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang menggunakan hak-hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Dalam penarikan sampel, peneliti yaitu menggunakan random sampling atau bisa juga disebut sampel acak. Selanjutnya unit analisis. Unit analisis merupakan satuan dari sumber data yang dianalisis. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, khususnya pada pemilihan legislatif atau DPRD kabupaten atau kota tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan. 35 jenis teknik dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah berbentuk data primer atau data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak responden yang berupa kuesioner, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, baik itu berupa dokumentasi, data demografi, kondisi geografi, data-data tentang pemilihan umum, dan data-data lain seperti data dari Google atau melalui website resmi instansi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pengambilan data adalah dengan pembagian kuesioner karena populasi yang akan diteliti sangatlah besar. Kuesioner merupakan lembaran yang berisi dengan pertanyaan dengan struktur yang baku. Pengujian hipotesis, itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis atau proses statistik. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data, maka ada tahapan dalam menganalisis data kuantitatif.
Proses awal menganalisa data dilakukan dengan cara menyusun secara sistematif dan mentah atau yang ada dalam kuesioner dengan kode angka yang telah dibuat, dan dilanjutkan pemindahan data tersebut ke komputer serta membuat tabel frekuensi dengan menggunakan analisis statistik dengan program komputer Statistic Package for Social Science versi 22 atau SPSS versi 22,0. Hal ini dikarenakan program komputer SPSS telah menjadi alat bantu yang lazim digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam melakukan proses analisis data kuantitatif atau statistik. Yang ke-38 yaitu struktur penulisan penelitian. Agar penulisan laporan hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti, maka penulisan laporan ini akan disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian kuantitatif ini adalah dari pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, deskripsi lokasi, temuan dan analisis data dan kesimpulan dan saran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.